Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gabriela dari jurusan Hubungan Internasional. Hari ini saya akan membuat video untuk penilaian UAS Keamanan Internasional. Dari video pertama itu, John Mearsheimer itu mengenai War and International Politics. Jadi, dalam video pertama ini membahas tentang perang dan politik internasional, dengan fokusnya itu pada dinamika kekuatan besar dalam konteks keamanan global. Nah, beberapa poin penting yang didapat dari video ini itu adalah yang pertama itu mengenai dinamika kekuatan besar. Mearsheimer ini menjelaskan bahwa dunia saat ini itu adalah multipolar, di mana terdapat beberapa kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. Dan ini berbeda dari era unipolar pada era Perang Dingin, di mana hanya ada satu kekuatan dominan. Dalam konteks ini tuh persaingan keamanan antara negara-negara besar kembali lagi menjadi isu yang penting. Lalu tema yang kedua itu adalah perang sebagai eksistensi politik. Nah, Mearsheimer ini berargumen bahwa perang itu adalah perpanjangan dari politik dan seringkali dipicu oleh kepentingan nasional daripada pertimbangan etis atau hukum internasional. Dia juga menekankan bahwa terdapat dua jenis perang yang dapat diterima dalam politik internasional. Yang pertama itu adalah perang pencegahan, dan yang kedua itu ada perang kesempatan. Nah, yang selanjutnya itu adalah escalation dalam perang. Jadi, ada kecenderungan kuat untuk perang yang dimulai untuk meningkat menjadi konflik yang lebih besar. Nah, yang dapat mengakibatkan perang total. Mearsheimer ini memperingatkan bahwa dalam era nuklir hal ini sangat berbahaya karena keputusan militer itu dapat mendominasi keputusan politik yang berpotensi menyebabkan eskalasi yang tidak terkendali. Lalu lanjut ke implikasi untuk keamanan. Jadi yang pertama itu persaingan keamanan yang berkelanjutan. Nah, negara-negara besar itu selalu terlibat dalam persaingan keamanan yang menciptakan ketegangan konstan dan risiko konflik bersenjata. Mearsheimer ini menyoroti bahwa meskipun kerjasama itu mungkin terjadi, itu selalu dilakukan di bawah bayang-bayang persaingan keamanan. Lalu selanjutnya mengenai risiko perang di era nuklir. Dengan adanya senjata nuklir, potensi kehancuran yang ditimbulkan oleh perang itu membuat negara-negara lebih berhati-hati dalam memulai konflik. Meskipun ancaman perang tetap ada, ini menyoroti pentingnya diplomasi dan pengendalian senjata dalam menjaga stabilitas global. Untuk video yang selanjutnya itu membahas tentang ancaman keamanan cyber yang ditimbulkan oleh China sendiri dan dampaknya terhadap hubungan internasional serta kebijakan keamanan global. Nah, salah satu poin penting yang diangkat itu adalah bahwa China itu terlibat dalam spionase cyber yang luas, dengan 80% dari kasus spionase ekonomi yang ditangani oleh Departemen Kehakiman AS yang berasal dari aktivitas terkait China, yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan oleh negara tersebut terhadap keamanan informasi di tingkat global. Selain itu, cyber juga menjadi dominan baru dalam konflik antara negara, di mana serangan cyber ini dapat dianggap sebagai bentuk perang. Dan semua aspek kehidupan modern termasuk teknologi dan internet itu menjadi medan pertempuran tanpa aturan yang jelas. Nah, video ini selanjutnya juga menjelaskan bagaimana itu China menggunakan taktik canggih dalam mencuri rahasia industri dan informasi strategis dari perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, termasuk penargetannya itu terhadap perusahaan-perusahaan AS untuk mendapatkan keuntungan yang kompetitif. Nah, bagaimana respon AS terhadap ancaman ini? Yaitu pertama, tindakan hukum dan penindakan terhadap individu-individu yang terlibat dalam spionase cyber, sementara Eropa itu berada dalam posisi sulit antara menjaga hubungan ekonomi dengan China dan melindungi keamanan cyber mereka sendiri. Meskipun ada perjanjian antara AS dan China untuk menghentikan pencurian kekayaan intelektual, namun pelanggaran tetap terus terjadi, menandakan tantangan dalam menegakkan kesepakatan internasional di bidang keamanan cyber. Nah, selanjutnya ini videonya dari TED yang berjudul The Next Global Superpower Isn't Who You Think. Nah, pembicara yang diangkatnya oleh Ian Bremmer ini membahas mengenai perubahan dalam tatanan global dan dampaknya terhadap keamanan internasional.
Nah, Bramer ini menjelaskan bahwa dunia saat ini itu tidak lagi dipimpin oleh satu atau dua kekuatan besar, melainkan mengalami kompleksitas baru dengan munculnya tiga sistem global yang berbeda. Yang pertama itu sistem keamanan, kedua sistem ekonomi, dan yang ketiga itu sistem digital. Nah, dalam konteks sistem keamanan sendiri, Ian Bremmer ini menyoroti bahwa Amerika Serikat dan sekutunya itu masih merupakan kekuatan dominan yang mampu mengerahkan militer mereka ke seluruh dunia. Sementara negara lain seperti China dan Rusia itu memperkuat kemampuan militer mereka untuk menciptakan ketegangan di Asia dan Eropa. Nah, jika dilihat di dalam sistem ekonomi, ini lebih ke multipolar, di mana ketergantungan antara AS dan China itu semakin dalam, sehingga keduanya tidak dapat sepenuhnya mengontrol satu sama lain. Selain itu, Bremmer juga menekankan pentingnya peran perusahaan teknologi dalam membentuk sistem digital global yang berpotensi mempengaruhi identitas dan kebebasan individu. Dengan adanya ancaman terhadap demokrasi dan dari alat-alat yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan ini, dan video ini juga memberikan adanya pengetahuan bagaimana mempertimbangkan kekuatan baru ini dapat mempengaruhi masa depan keamanan global. Yang selanjutnya saya akan memasuki materi mengenai national security. Jadi, melalui primer strategi keamanan nasional, penting untuk dipahami agar dapat memahami bagaimana perencanaan dan penerapan kekuatan nasional, seperti diplomatik, informasional, militer, dan ekonomi, untuk mencapai tujuan yang melindungi atau memajukan kepentingan nasional. Nah, primer ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan di masa depan, baik dalam konteks kebijakan nasional yang luas maupun situasi spesifik. Jadi intinya, strategi keamanan nasional melibatkan upaya untuk memperoleh keunggulan atas negara, kelompok, ataupun aktor-aktor non-negara yang lain, membentuk hubungan luar negeri yang menguntungkan, dan mempertahankan sikap pertahanan untuk mencegah tindakan musuh. Primer ini dapat membantu dalam memahami proses kompleks dalam merancang strategi keamanan nasional. Nah, untuk topik mengenai Introduction to Strategic Logic, ini pengembangan dan pelaksanaan strategi keamanan nasional itu memerlukan kemampuan untuk berpikir secara strategis, yang melibatkan 5 elemen kunci. Yang pertama itu adalah menganalisis situasi strategis, mendefinisikan tujuan yang diinginkan, mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya, merancang cara untuk mencapai tujuan, dan menilai biaya dan risiko yang terkait. Nah, untuk topik mengenai relationship of the national security strategy to subsidiary national security strategies, National Security Strategies atau NSS membimbing para ahli strategi dan perencana dalam mengatasi tantangan keamanan tertentu. Hal ini menekankan bahwa pentingnya strategi militer yang sesuai dengan tujuan dan sumber daya tingkat nasional. Nah, hubungan antara National Security Strategies dan strategi-strategi turunan itu dijelaskan dengan contoh sejarah. Nah, salah satu contoh yang bisa diambil itu pada era Perang Dingin yang mengarahkan berbagai strategi regional dan fungsional seperti rencana Marshall dan keterlibatan AS di Korea dan Vietnam, serta strategi keterlibatan dan perluasan yang diusung oleh pemerintahan Clinton pada tahun 1990-an, yang didukung oleh strategi regional seperti perluasan NATO dan intervensi dalam Perang Yugoslavia. Nah, selanjutnya itu konsep keamanan nasional itu mencangkup perlindungan terhadap kedaulatan, kepentingan, dan warga negara dari ancaman. Ini melibatkan pemeliharaan kekuatan militer, pengaruh diplomatik, kekuatan ekonomi, dan kemampuan untuk merespons berbagai keadaan darurat. Nah, pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan keamanan nasional itu sangat penting, karena definisi yang terlalu luas dapat menyebabkan kebingungan dan kebijakan yang tidak efektif. Nah, strategi keamanan nasional Amerika Serikat ini fokus pada beberapa tujuan utama, termasuk menjaga keamanan dalam negeri, mempertahankan keseimbangan kekuatan global yang menguntungkan, menjamin kebebasan laut, menggunakan pengaruh AS melalui berbagai instrumen kekuatan, mempromosikan kebebasan ekonomi, dan memastikan keamanan energi. Strategi ini harus dipandu oleh nilai-nilai Amerika, sambil memungkinkan kompromi geopolitik jika diperlukan. Nah,
Berbagai aliran pemikiran tentang keamanan internasional itu telah muncul sejak Perang Dunia II, yang termasuk pengaturan pertahanan kolektif seperti NATO dan konsep yang lebih luas seperti keamanan manusia yang dipromosikan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, perdebatan antara kedaulatan nasional dan pemerintahan internasional ini terus membentuk diskusi tentang isu-isu keamanan. Nah, pada akhirnya tujuan dari kebijakan keamanan nasional AS untuk menciptakan tatanan dunia yang mendukung supremasi hukum, nilai-nilai demokrasi dan kebebasan ekonomi ini memerlukan penilaian yang jernih terhadap kepentingan dan kapabilitas Amerika. Menghindari pendekatan semua di atas yang mengaburkan fokus dan efektivitas, sehingga ini dapat mempertahankan kekuatan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsipnya. AS dapat memastikan keamanannya dan pengaruh global yang positif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Grand Strategy. Jadi, strategi besar atau Grand Strategy ini mengacu pada rencana komprehensif dan jangka panjang yang diadopsi oleh suatu negara atau organisasi untuk mencapai tujuan luasnya. Seringkali dalam bidang kebijakan luar negeri, keamanan nasional atau pengembangan ekonomi, ini melibatkan koordinasi sumber daya politik, militer, ekonomi, dan diplomatik untuk memajukan tujuan utama negara. Strategi besar mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dan biasanya mencakup rentang waktu beberapa dekade, dengan memperhatikan perubahan dan kekuatan aliansi dan tren global. Nah, sebagai contoh, strategi penahanan atau containment Amerika Serikat selama Perang Dingin terhadap Uni Soviet adalah bentuk strategi besar yang memandu tindakan militer, diplomatik, dan ekonomi selama beberapa dekade. Nah, elemen kunci dari strategi besar ini yang pertama ada kepentingan nasional. Ini mendefinisikan tujuan utama negara seperti keamanan, kemakmuran ekonomi, atau pengaruh di panggung global. Yang kedua itu adalah alokasi sumber daya, yaitu menentukan bagaimana sumber daya negara, militer, ekonomi, dan diplomatik itu dikerahkan untuk memenuhi tujuan strategisnya. Yang ketiga itu adalah penilaian ancaman. Jadi ini tuh mengidentifikasi ancaman eksternal dan internal yang mungkin menghalangi tujuan nasional. Selanjutnya yang keempat itu adalah aliansi dan kemitraan. Jadi ini tuh membentuk dan mempertahankan aliansi strategis untuk memperkuat posisi global. Dan yang kelima ada adaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dinamika kekuatan global, teknologi, dan pergeseran ekonomi. Nah, negara-negara seperti AS, China, dan Rusia itu memiliki strategi besar yang unik yang mencerminkan prioritas nasional dan ambisi global mereka. Strategi besar negara-negara ini tuh merujuk pada rencana atau cetak biru menyeluruh yang membimbing tujuan jangka panjang dan tindakan suatu negara dalam bidang keamanan, ekonomi, diplomasi, dan diplomatik. Ini berusaha menyelaraskan sumber daya dan kemampuan negara dengan kepentingan nasionalnya untuk menavigasi kompleksitas hubungan internasional. Meskipun strategi besar setiap negara itu dibentuk oleh konteks sejarah, geografis, dan politik yang unik, beberapa komponen kunci cenderung umum. Nah, elemen kunci strategis besar untuk negara-negara contohnya adalah yang pertama, ada kepentingan nasional. Nah, pusat dari strategi besar adalah mendefinisikan apa yang paling dihargai suatu negara. Ini bisa berupa integritas teritorial, independensi politik, stabilitas ekonomi, atau pengaruh global. Nah, yang kedua itu adalah proyeksi kekuatan. Yaitu yang pertama, ini mencangkup baik kekuatan keras, militer, maupun kekuatan lembut seperti diplomasi, budaya, dan pengaruh ekonomi. Suatu negara itu harus memutuskan bagaimana menyeimbangkan bentuk-bentuk kekuatan ini untuk mencapai tujuannya. Nah, yang ketiga itu adalah keamanan. Nah, memastikan keselamatan negara dari ancaman eksternal, militer, cyber, ekonomi, dan menjaga stabilitas internal. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi. Ekonomi yang kuat mendukung strategi besar dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk kemampuan militer, kemajuan teknologi, dan perdagangan internasional. Yang kelima adalah diplomasi dan aliansi, yang dimana
Ini tuh membentuk aliansi dan kemitraan, baik militer, misalnya NATO, ekonomi, misalnya perjanjian perdagangan, atau politik dapat memperkuat kekuatan suatu negara. Yang terakhir adalah kemampuan beradaptasi dan kontinuitas, yaitu strategi besar seringkali bertahan di berbagai pemerintahan dan perubahan politik, memerlukan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan keadaan global yang berubah tanpa kehilangan fokus pada tujuan utama. Selanjutnya saya akan membahas mengenai human security atau keamanan manusia. Keamanan manusia ini menjadi faktor penting dalam operasi intelijen dan keamanan cyber yang memberikan pemahaman yang lebih luas tentang ancaman keamanan yang secara langsung berdampak pada individu dan masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah keamanan manusia dan operasi intelijen. Jadi ini fokus pada ancaman tradisional seperti masalah seperti terorisme, kejahatan terorganisasi yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat, membebani sumber daya, dan memicu konflik sehingga menjadikannya target intelijen yang penting. Lalu ada kekerasan, ekstremisme kekerasan, seperti kurangnya kesempatan dalam pendidikan, lalu ada kemiskinan, ekonomi radikalisasi, pengucilan politik, itu bisa diidentifikasi dan bisa dikurangi, tapi membutuhkan adanya kontribusi dari badan intelijen untuk mencegah terorisme yang secara langsung mendukung tujuan keamanan manusia. Lalu ada keamanan manusia dan keamanan cyber. Ini tuh seperti pencegahan kejahatan cyber, seperti pencurian identitas, penipuan financial, terus ransomware, dan phishing yang berdampak langsung pada individu itu sendiri. Dan ini tuh seringkali menargetkan populasi yang rentan dan menyebabkan tekanan finansial dan emosional yang parah. Nah, upaya keamanan cyber dalam masalah tersebut itu penting agar bisa melindungi aset digital individu yang merupakan aspek inti dari keamanan manusia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai law enforcement. Keamanan dalam negara itu penegakan hukum dan pertahanan dalam negeri adalah bidang-bidang yang saling terkait yang fokus pada keamanan nasional. Nah, keamanan dalam negeri sendiri ini bertanggung jawab untuk melindungi suatu negara dari ancaman domestik dan internasional. Di Amerika Serikat ini tuh mencangkup kontraterorisme, keamanan perbatasan, imigrasi, keamanan cyber, dan respons terhadap bencana. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cyber security dan terorisme. Jadi, hubungan keduanya itu adalah jika keamanan cyber ini terletak pada aspek penting dalam menghadapi ancaman terorisme modern. Dengan meningkatnya ketergantungan dunia pada teknologi industri, kelompok teroris memanfaatkan dunia maya untuk berbagai tujuan seperti perekrutan, propaganda, penggalangan dana, hingga serangan cyber terhadap infrastruktur penting. Nah, contohnya itu kayak ada propaganda dan rekrutmen online, di mana kelompok teroris ini menggunakan media sosial, forum gelap atau disebutnya dark web, dan platform digital untuk menyebarkan ideologi mereka dan merekrut anggota baru secara global. Selanjutnya ada serangan cyber, di mana teroris ini dapat meluncurkan serangan cyber terhadap target tertentu, seperti infrastruktur penting yaitu jaringan listrik serta sistem transportasi, institusi keuangan, atau situs pemerintahan untuk menciptakan kekacauan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.